terima kasih banyak Mas Budi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Johana yang sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Kemudian juga salam kenal untuk Bapak Andi Yudi, kemudian juga Bapak Dani Setiadarma, dan juga tentunya Mas Budi juga, salam kenal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman semua. Dan ini MC-nya ini Sekar dulu mahasiswa saya. Mahasiswa saya ya Sekar ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu ya di acara ini. Lalu juga teman-teman nih mungkin yang penasaran ingin tahu tentang mengenal program studi ilmu komunikasi itu apa. Nah mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal, akan ada slide yang akan saya tampilkan juga untuk bisa mendukung penjelasan-penjelasan saya sehingga teman-teman bisa lebih mengena gitu ya. Nggak banyak slide-nya, tetapi nanti setelah saya menampilkan slide, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, seperti yang tadi Mas Budi sudah sampaikan, di kolom chat bisa langsung sampaikan pertanyaan. Baik, saya akan share screen. Mungkin sudah terlihat ya, teman-teman. Mas Budi sudah terlihat ya slide saya? Ya, sudah Mbak. Nah, baik. Oke, hari ini kita akan diskusi ya, atau bicara santai sih tentang mengenal program studi ilmu komunikasi. Nah, mungkin teman-teman di sini khususnya yang masih SMA mungkin atau SMK masih bingung nih, kira-kira nanti saya mau kuliah ambil jurusan apa sih? Karena seperti yang kita ketahui, kita ini saat ini lagi masuk era baru. Bukan lagi era modern ya, tapi sudah era yang namanya disebut VUCA. Ya, VUCA itu adalah volatility, kemudian ada uncertainty, kemudian complexity, dan juga ambiguity. Nah, itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman masih pada bingung. VUCA itu adalah ketika kita masuk suatu era di mana semuanya masih serba tidak bisa pasti. Misalnya kayak volatility itu segala sesuatunya masih naik turun, bergelombang ya. Lalu juga uncertainty itu tidak pasti, segala sesuatu tidak pasti, lalu juga unpredictable, sehingga kita kadang sudah membuat suatu planning itu tidak tercapai karena sesuatu sangat bergerak dinamis dan sangat cepat. Lalu juga complexity. Complexity ini adalah kondisi di mana segala sesuatunya sedang dalam keadaan pelik atau lebih tepatnya ribet gitu ya. Nah, ketika kita memasuki awal tahun lalu ya di 2020, kita semua tahu kita menghadapi satu situasi pandemi yang tidak hanya kita yang menghadapi situasi ini, tetapi juga seluruh dunia, semua umat manusia menghadapi hal ini. Sehingga segala sesuatunya berubah. Tidak hanya dihadapkan oleh masalah digital saja, mungkin teman-teman semuanya harusnya sudah melek digital. Tetapi yang namanya digital yang kita bicarakan saat nanti teman-teman sudah masuk ke dunia kuliah ya, itu sudah berbeda lagi. Mungkin kalau sekarang kebanyakan pasti teman-teman sedang asik dengan sosial medianya, kemudian juga dengan games-nya gitu ya, para gamers. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memasuki masa kuliah, yang namanya pengenalan digital tidak hanya seperti itu, tetapi apalagi di ilmu komunikasi. Sangat menarik sekali, karena ini yang kita hadapi sekarang. Ya, dan juga ada ambiguity. Ya, ambiguity itu banyak sekali makna ganda, multitafsir yang kita hadapi sekarang. Nah, terus kita nih mau ambil jurusan apa sih? Ya, oke, komunikasi. Mungkin semua orang akan bilang atau mungkin punya pendapat komunikasi itu semua orang bisa komunikasi gitu. Lalu kenapa sih gitu? Kenapa harus belajar komunikasi? Kenapa ada yang namanya ilmu komunikasi? Sekarang mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya semua orang sudah expert ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik, pastinya sudah tidak ada konflik. Ya, tidak ada konflik mulai dari lingkungan sosial yang terkecil, yaitu apa? Keluarga. Mulai dari lingkungan keluarga sudah tidak ada lagi tuh yang namanya ribut antara orang tua dan anak.
kemudian juga antara mungkin satu RT dengan RT lain atau dengan tetangga, ini lingkup yang lebih luas lagi. Kemudian masuk ke lingkungan misalnya teman-teman dengan sahabatnya atau dengan temennya atau dengan gengnya, suka ribut nggak gitu. Kemudian masuk lagi ke lingkup yang lebih luas sampai dengan tatanan negara, bahkan antar negara. Kenapa masih ada konflik ya? Kenapa masih ada selisih paham? Terkadang kalau kita telusuri lagi masalahnya tuh gimana? Masalahnya kebanyakan seperti lingkup misalnya paling simpel kita bicarakan tentang di dunia kerja ya. Itu adalah di komunikasi. Sehingga komunikasi itu terkadang banyak yang bilang mudah gitu ya. Lalu bagaimana sih kita bisa memahaminya? Penting nggak untuk mempelajari komunikasi? Karena kalau misalnya kita semua sudah bisa berkomunikasi dengan baik, pastinya sudah tidak ada masalah. Namun di sini yang kita pelajari adalah sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar lisan ya, lalu sekedar membicarakan atau membahas terkait komunikasi nonverbal seperti misalnya gesture dan lain-lain, itu akan pastinya kita pelajari. Tetapi akan lebih dari itu di dunia komunikasi yang akan kita pelajari ya. Lalu susah nggak sih mempelajari komunikasi? Nah, di sini kadang banyak teman-teman juga masih berpikir gitu ya, oh komunikasi itu gampang kok, semua orang bisa bicara gitu ya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah nanti ada penjurusan-penjurusan, ada pendalaman-pendalaman ya. Lalu apa sih nanti efeknya gitu ya ketika kita bisa menguasai suatu bidang komunikasi tertentu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Dan mengapa ingin kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi? Biasanya karena saya pengajar ya, saya di kelas pertama mungkin Sekar juga tahu ya, waktu pertemuan pertama saya setiap saya ngajar, yang paling saya tanyakan adalah, yang paling awal saya tanyakan adalah alasan. Jadi ketika perkenalan antara dosen sama mahasiswa, biasanya setiap mahasiswa akan saya minta untuk perkenalkan diri. Salah satunya adalah saya tanya alasan mahasiswa tersebut mengambil jurusan ilmu komunikasi. Mungkin sekarang masih ingat. Nah, terus saya tanya, kenapa sih pilih jurusan komunikasi? Itu yang pengen saya tahu. Kebanyakan mereka memilih ambil ilmu komunikasi karena tidak ada hitung-hitungan. Nah, ini paling banyak. Jadi mereka malas menghitung, sehingga mereka ambil ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara berhitung ketika di usia masih SMA, SMK ya, masih di usia sekolah seperti itu, mungkin teman-teman masih merasa sulit yang namanya berhitung. Tetapi ketika nanti teman-teman sudah masuk ke dunia kuliah saja, itu sudah mulai memahami yang namanya berhitung apa. Nanti kemudian masuk ke dunia kerja, yang namanya berhitung itu sudah wajib. Dalam arti apapun kita hitung. Jadi sebenarnya bukan berarti masuk komunikasi terus kita tidak berhitung. Itu salah besar ya. Mungkin kayak Mas Buki atau Mas Dani yang di dunia broadcast, itu banyak sekali hitungannya gitu. Bagaimana kita membuat budget, nah bagaimana kita bisa menghitung timing ya, timer sebagai timekeeper, semuanya berhitung. Jadi jangan pernah teman-teman punya alasan masuk atau pilih ilmu komunikasi karena tidak ada hitung-hitungan. Karena kita semua berhitung gitu ya. Kita hidup itu berhitung pastinya kan. Nah, pikirkan lagi, kenapa ingin masuk Fakultas Ilmu Komunikasi? Kenapa ingin mengenal ilmu komunikasi? Karena saya mau cerita juga, waktu saya masuk kuliah pertama kali, waktu itu saya juga sebenarnya tidak mau masuk ke dunia komunikasi sebenarnya saat itu ya. Jadi saat SMA saya malah pilihnya ITB, maunya masuk teknik ya. Waktu itu saya pengen banget teknik penerbangan, tetapi ternyata tidak bisa gitu ya. Sampai saya coba 2 kali, lalu saya juga pernah coba FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, karena saya suka sekali dengan seni, tapi juga ternyata tidak bisa gitu ya. Lalu akhirnya sebenarnya saya masuk ke
waktu dulu masuk ke ilmu komunikasi juga sebenarnya saya tidak paham sekali gitu. Kenapa saya masuk ke ilmu komunikasi? Justru saya diarahkan oleh orang tua saya, oleh ibu saya, bahwa karena saya punya banyak kegiatan, jadi dari SMA saya punya banyak kegiatan sekali gitu ya. Di luar dari sekolah, saya suka berorganisasi, kemudian juga saya suka banyak bidang seni yang saya ikuti. Saya suka MC gitu ya, saya presenter, kemudian juga saya juga menari, dan banyak sekali kegiatan yang saya ikuti. Saya juga suka menjadi freelancer EO ya, event organizer. Lalu ibu saya menyarankan untuk kamu sebaiknya ambil jurusan ilmu komunikasi karena cocok sekali dengan keseharian kegiatan yang saya suka lakukan. Sehingga waktu itu ketika saya masuk ke ilmu komunikasi pun sebenarnya saya belum paham gitu. Saya belum paham ini sebenarnya belajar apa gitu. Dan waktu itu saya pertama kali saya ambil kuliah itu saya mulai dari D3. Dari D3 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung. Pertama saya ambil jurusan broadcasting. Lalu, nah ini benar banget yang tadi Bu Johana bilang, jangan sampai kita pindah-pindah jurusan karena itu sangat susah sekali. Nah, ketika awal saya mengambil jurusan broadcasting itu karena saya awalnya pengen banget jadi news presenter atau news anchor waktu itu ya. Namun seiring waktu berjalan, saya pindah jurusan ketika sebelum masuk satu semester, belum selesai satu semester, saya minta pindah jurusan ke jurusan public relations. Sebenarnya alasannya bukan hal yang penting banget sih, karena ini jadi ceritanya masuk jurusan PR itu nyebur karena dadakan ya. Karena waktu itu saya punya bikin grup tari, lalu kebanyakan teman saya itu jurusannya public relations, sehingga kalau kita latihan kita nyamain jadwalnya susah karena saya broadcasting sendiri. Akhirnya saya pindah ke PR. Tetapi alhamdulillah saya diceburin di jurusan yang ternyata saya sangat sukai ya, jurusan public relations. Karena begitu saya masuk, saya juga sebenarnya belum menyadari bahwa apa sih itu public relations gitu ya. Dan ternyata seiring waktu berjalan, saya baru paham sekali ketika saya sudah masuk ke dunia kerja. Kebenaran waktu itu ketika saya semester 2 masih kuliah di D3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Ketika saya semester 2 waktu itu saya tidak sengaja untuk melamar bekerja gitu ya, karena diminta sama teman-teman, ayo kita melamar jadi freelancer EO gitu ya. Lalu sebenarnya saya waktu itu menolak nih, karena saya juga banyak sekali kegiatan, yaitu tadi saya juga siaran, kemudian juga saya suka MC, lalu juga saya melatih nari gitu ya, banyak sekali kegiatan. Tapi teman-teman yang namanya masih kuliah kan pasti teman-teman punya geng gitu ya. Nah, geng saya tuh nggak mau kalau misalnya satu nggak daftar, semua nggak daftar gitu ya. Akhirnya sampai CV-nya pun diprintin sama mereka, akhirnya melamarlah ke satu kafe, restoran di Bandung namanya Musik Cafe Kintamani, zaman dulu ya. Nah, kalau Musik Cafe Kintamani kalau teman-teman tahu atau mungkin Bapak Ibu di sini yang angkatannya tahu ya, itu mungkin kalau di Jakarta seperti Hard Rock Cafe gitu ya. Jadi full entertainment gitu ya, berkaitan sekali dengan event karena setiap hari ada event. Di situ waktu itu dicari freelance EO. Tetapi begitu saya masuk, saya ikutin tesnya bersama teman-teman, ya itu masih kuliah semester 2. Dan belum terlalu... Mohon maaf Ibu, suaranya sepertinya... Ya? Ya, terdengar? Sudah terdengar suaranya ya? Aman Bu suaranya. Oh aman, oke baik. Aman Ibu. Dengar Bu. Saya terusin ya. Oke, kemudian begitu saya join gitu ya, begitu melalui beberapa tes dan akhirnya saya terpilih untuk masuk. Ternyata yang dicari itu bukan freelancer EO, tetapi yang dicari adalah event and promotions manager saat itu. Dan saat itu saya masih semester 2 dan masih kuliah. Nah, di situ saya terdorong untuk tetap mengambil itu karena juga saya belajar ternyata ketika saya masuk ke dunia kerja saat waktu itu saya sambil kuliah, banyak sekali yang bisa saya pelajari dan ternyata sangat related dengan jurusan saya, jurusan komunikasi. Nah,
ketika waktu berjalan gitu ya, lalu saya meneruskan kuliah S1, kemudian S2, dan saat ini sekarang saya lagi melanjutkan studi S3 komunikasi juga, makin memahami bahwa makin menyadari ketika dunia komunikasi saat ini nih sangat dibutuhkan ya. Jadi teman-teman tahu kan sekarang lagi masanya sudah beralih, kita sangat tergantung nantinya akan kepada AI ya, artificial intelligence ya, robotik ya, big data, itu semua kita akan berjalan ke situ. Kalau di negara-negara berkembang ya seperti Jepang, Amerika ya, bahkan Singapura, Malaysia, mereka juga sudah mulai mengikuti nih. Dan di Indonesia pastinya nggak lama lagi kita semua akan berjalan ke sana. Lalu bagaimana untuk kita bisa tetap survive ya? Jangan sampai kita salah mengambil jurusan, di mana mungkin nanti ke depannya banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan diambil alih oleh robot. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Kita bisa apa saat ini? Kita mampu untuk melakukan apa saat ini? Ya, nah, jadi jangan terlambat. Ya, jangan terlambat dan jangan diam. Dari sekarang teman-teman harus sudah mulai berpikir, kita mau ngambil jurusan apa ya. Nah, di sini saya akan share. Nah, apa saja yang dipelajari di Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Nah, di sini ada 3 jurusan di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Dia Nusantara. Ada Public Relations, lalu juga Marketing Communications, dan juga ada Broadcasting ya. Saya akan coba sharing sama teman-teman mulai dari Public Relations dulu. Apa sih yang namanya Public Relations? Ya, mungkin teman-teman taunya apa nih tentang public relations ya? Biasanya kalau saya memberikan sharing knowledge seperti ini ya, tatap muka, saya paling seneng tektokan ya. Saya paling seneng banget nanya jawab seperti itu. Tapi sementara kita komunikasi satu arah dulu ya. Jadi public relations itu kan di setiap perusahaan ya, atau brand atau organisasi baik pemerintahan dan lain-lain, itu ada yang namanya humas ya. Kayak misalnya di kampus ini ada Bu Johana sebagai humasnya. Apa sih public relations itu? Public relations itu kan dia adalah yang menyampaikan informasi. Dia menyampaikan informasi kepada publiknya, baik publik internal ya, atau dia targetnya adalah publik internal. Internal itu misalnya mulai dari karyawan ya, kalau di kampus ada mahasiswa ya, kemudian ada orang tua siswa, lalu juga ada eksternal. Eksternal itu banyak sekali ya, mulai dari media ya, kemudian juga ada government atau pemerintah dan lain-lain. Jadi public relations itu dia akan menyampaikan pesan yang diharapkan nanti penerima pesan itu dia akan mendapat sesuatu, mendapat message atau pesan gitu yang disampaikan, sehingga bisa mempengaruhi ya. Atau harapannya adalah dari seorang public relations itu bisa membuat image yang positif, membentuk image yang positif yang pada akhirnya akan membentuk reputasi ya. Jadi ini teman-teman, yang namanya image atau citra suatu perusahaan atau brand itu sangat mudah sekali dibentuk. Siapa yang membentuk? Public relations. Nanti public relations pun akan bekerja sama dengan yang namanya markom dan juga broadcast ya. Makanya nanti dalam suatu perusahaan atau suatu brand itu yang namanya orang-orang komunikasi itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk membentuk citra perusahaan. Lalu bagaimana misalnya kemarin ya terjadinya pesawat Sriwijaya Air jatuh, bagaimana untuk mengembalikan citranya lagi nanti? Ketika sudah jatuh, bagaimana sih agar nanti masyarakat percaya lagi sama Sriwijaya Air untuk mau lagi naik pesawat tersebut? Nah, ini adalah tugasnya public relations, markomnya juga, dan tentu juga broadcast pasti ada kaitannya ya. Nah, jadi public relations itu punya fungsi-fungsi ya, sebagai di sini kita bisa lihat ada publication and publicity, jadi mempublikasikan.
menginformasikan semua pesan-pesan ya kepada halayaknya. Kemudian juga event. Nah, event ini pasti teman-teman kalau misalnya di SMA atau SMK kan suka bikin pensi gitu ya, atau pentas seni ya. Nah itu sebenarnya cikal bakal kalau teman-teman suka yang namanya bikin event ya, itu cocok banget masuk yang namanya dunia komunikasi. Karena pasti kita berhubungan dengan event. Baik public relations, markom, broadcast apalagi ya. Nah itu semuanya berhubungan dengan event. Bagaimana kita membuat event, mulai dari membuatnya, kita harus memikirkan event apa nih yang bisa menarik crowd gitu ya. Lalu saat ini pandemi, bagaimana nih kita harus bisa membuat event secara virtual, tetapi yang datang banyak, mendapatkan animo yang tinggi. Nah ini tugasnya seorang PR, kemudian juga pasti akan berhubungan sama markom dan juga broadcast gitu ya. Kemudian juga news. Nah, news ini tugasnya PR adalah nanti dia membuat press release atau membuat berita. Isinya adalah informasi yang kaitannya dengan brand perusahaan tersebut, ya. Jadi PR ini dituntut untuk bisa menulis, ya, menulis press release untuk menginformasikan kepada media. Nah, saat sekarang everybody is journalist gitu ya. Semua orang bisa menjadi jurnalis. Kenapa? Semua orang punya sosial media. Bahkan yang dipercaya sekarang orang-orang lebih percaya dengan WA broadcast duluan dibanding dengan media-media yang harusnya mereka lihat ke media konvensional seperti misalnya televisi, radio ya, kemudian juga newspaper, harusnya seperti itu. Tetapi yang ada saat ini adalah masyarakat lebih cepat menyampaikan informasi, entah itu benar atau tidak. Yang penting adalah kecepatannya. Kalau teman-teman itu mendapatkan satu berita ya, pasti kan di grup itu kayaknya yang paling duluan nge-share itu ngerasa bangga gitu. Kadang-kadang ya, taunya apa? Hoax gitu ya. Ini berita kapan gitu. Ini ternyata bukan foto korban Sriwijaya loh, ini korban yang kemarin Lion Air. Nah, hati-hati karena tugasnya PR. Nah, tugasnya PR ini juga tidak mudah saat ini. Kenapa? Karena dia harus watching, harus wake up 24 hours. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah sudah bukan yang namanya koran yang baru terbit besok pagi, tetapi social media. Di mana social media itu 24 hours loh jalannya. Sehingga harus ada gatekeeper-nya, nggak harus ada dong, ya kan? Nah, PR-nya ini harus standby 24 jam. Capek dong kerjanya. Sebenarnya kalau kita sangat mencintai pekerjaan kita, nggak ada yang namanya capek, ya. Justru kita malah senang, gitu ya. Karena ketika kita berhasil mendapatkan pencapaian di pekerjaan kita, itu pasti akan membanggakan, gitu ya. Lalu juga ada yang namanya community involvement. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan komunitas-komunitas. Nah, saat ini kita tidak bisa bergerak sendiri, ya. Kita harus juga bisa berkolaborasi. Nah, di sini tugas PR dan nanti juga di pembahasan markom dan broadcast akan ada kaitannya dengan kolaborasi. Lalu identity media. Nah, ini kaitannya dengan media relations. Kerjaannya PR itu berhubungan dengan media, baik membangun hubungan dengan media, membuat media plan ya. Jadi kita ini misalnya teman-teman nanti jadi seorang PR, misalnya menjadi seorang PR suatu produk. Nah, produknya ini dia dipakai sama siapa sih? Nah, lalu yang pakai produk ini biasanya itu dia pakai media apa, atau dia biasanya baca media apa, atau dia follow media online apa sih dengan segmen market usia segini. Nah, itu yang teman-teman sebagai PR harus bisa melakukan hubungan yang baik dengan media tersebut, baik online maupun offline, gitu ya. Nah, kemudian lobbying. Apa sih lobbying? Lobbying itu adalah teman-teman pasti kalau nanti masuk ke dunia PR, pasti akan melakukan yang namanya lobby and negosiasi. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kesepakatan kerjasama dengan pihak lain, kita akan ada tahap yang namanya lobby and negosiasi. Bagaimana kita untuk deal-dealan ya bahasanya gitu, bahasa mudahnya bagaimana sih ngedealnya gitu. Nah, ini kita akan diajari di sini. Lalu social investment.
Nah, social investment ini kaitannya adalah tanggung jawab suatu brand atau perusahaan terhadap lingkungannya atau yang dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, nanti teman-teman akan belajar bagaimana suatu perusahaan itu bisa menjaga image-nya, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kepedulian terhadap lingkungannya, terhadap karyawannya, keluarga karyawan. Nah, ini kaitannya juga nanti berhubungan dengan HR atau HRD ya. Nah, makanya dunia PR itu sangat kuat sekali. Harus paham dari mulai A to Z terkait dengan perusahaan. Kenapa? Karena ketika terjadi suatu krisis terhadap suatu perusahaan, PR harus tahu. PR harus nanti yang bisa berbicara kepada publik, gitu ya. Jadi seru banget teman-teman untuk belajar di dunia PR ya. Lalu kemudian apa aja sih yang akan dipelajari di dunia PR? Itu banyak sekali. Mulai dari stakeholder relations ya, kemudian produksi media cetak, ini adalah udah intisari pelajaran public relations ya. Nah, ini semua akan teman-teman dapatin pelajaran-pelajaran ini ya di public relations. Seru nggak sih? Seru banget. Dan yang pastinya selain itu semua ada yang namanya soft skill ya, kemampuan kita, soft skill kita juga harus diasah. Seperti apa? Mulai dari kita harus bisa beradaptasi dan fleksibel untuk saat ini. Jadi yang namanya jadi seorang public relations itu kita harus bisa beradaptasi mulai dari kita dari paling bawah ya sampai ke jenjang paling tinggi. Kita harus mau atau harus bisa ya makan siang bersama teman-teman kalau di kantor gitu, sama office boy gitu ya, sama misalnya teman-teman yang tukang bersih-bersih, bahkan tukang sampah, kita harus bisa, harus mau ya. Bukan berarti jadi PR nanti oh gue kan PR gengsi dong gue gitu ke bawah-bawah. Oh salah ya. PR yang baik, PR profesional adalah dia harus mengetahui semuanya. Bukan berarti dia hanya maunya di level tinggi atau oh saya maunya yang bersih-bersih. Itu nggak akan sukses jadi PR, akan di situ-situ aja. Tetapi kita harus mau turun, kita harus mau lihat keadaan di bawah seperti apa. Itu namanya adaptasi. Lalu juga kita harus bisa juga berada di level tertinggi. Bagaimana kita melakukan misalnya gala dinner, ya? Bagaimana kita melakukan dining makan malam ya dengan berbagai macam jenis sendok, garpu, pisau dan lain-lain ya. Motongnya pakai apa, nanti ada yang namanya table manner ya. Ketika kita bertemu dengan investor biasanya ada yang namanya investor relations. Nah, biasanya kita akan melakukan makan malam seperti itu. Nah, kita harus tahu bagaimana menggunakan alat-alat makan yang benar, etikanya seperti apa ya, ada etiket cara makan. Nah, itu seorang PR. Jadi dia bisa harus sampai ke bawah pun dia oke, berbicara dengan di bawah oke, dan harus menyesuaikan. Jangan sampai gini, turun ke bawah tetapi pakaiannya tidak menyesuaikan. Ya, itu sama sekali tidak bagus ya. Jadi bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbicara itu disesuaikan. Nah, itu public relations. Sangat seru sekali. Lalu melek teknologi. Kalau sekarang semuanya harus melek teknologi. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak ketinggalan zaman dan nggak dipakai. Susah nyari kerja ya. Lalu harus kreatif dan inovatif. Ini kunci banget, kreatif ya. Seorang PR, semua PR sama. Semua kemampuan PR sama. Apa yang membedakan? Kreativitas. Karena kreativitas itu mahal. Apakah bisa robot? Kreatif, robot ya. Nah, robot itu disetting biasanya berdasarkan dia akan membaca dari AI, dia akan membaca algoritma. Kebiasaan-kebiasaan. Lalu bagaimana dengan kreativitas? Ya, kreativitas itu setiap orang berbeda-beda. Setiap orang punya imajinasi berbeda-beda. Setiap orang punya daya seni beda-beda. Sense of art berbeda-beda. Sehingga teman-teman kalau mau masuk jurusan ilmu komunikasi, dari sekarang belajar kreatif. Semua public relations, markom, broadcast, semuanya butuh kreativitas.
dan pastinya inovatif ya, dan jangan plagiat ya. Jadi harus murni, jangan misalnya si A bikin apa, oh kita bikin kayak gitu aja, oh itu namanya nggak kreatif, itu namanya nyontek ya. Jadi kreatif itu adalah bikinlah sesuatu yang unik, sesuatu yang orang nggak bikin ya. Jadi belajar untuk bisa berpikir dengan pikiran sendiri. Gitu. Lalu literasi data ini sangat penting karena tingkat literasi di Indonesia itu masih sangat minim ya. Seperti teman-teman tahu ya, kalau misalnya membaca berita mungkin di online atau di sosmed, biasanya cuma baca apa? Judulnya aja. Tidak masuk sampai ke konten. Nah, ini yang bahaya. Jadi, kalau masuk dunia komunikasi, kita belajar untuk nggak bisa ada ini langsung gini. Jadi kita mendalami suatu konten ya. Kemudian harus berpikir kritis. Oh, itu harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikir kritis, kita akan stuck dan kita hanya manut-manut aja atau kita hanya menjadi followers. Nah, itu jangan. Jadi teman-teman harus mau tahu, mau berkembang ya. Lalu kompetensi digital itu juga sangat penting. Kepemimpinan, leadership. Nah, ini yang utama karena teman-teman masuk ke semua lini, leadership itu sangat penting. Leadership itu apa saja? Di dalamnya banyak sekali, mulai dari bagaimana pengaturan jadwal. Nah, ini teman-teman mulai dari sekarang yang belum punya schedule daily, dibuatlah schedule daily ya. Kemudian juga tanggung jawab, responsible ya. Kalau tidak punya tugas, gimana cara punya tanggung jawab? Jadi teman-teman harus bisa punya target-target dulu ya, kemudian dibuatlah itu untuk mencapai target tersebut harus ngapain dan lain-lain. Lalu juga kecerdasan emosi ya, ini juga penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita tidak bisa diterima dimanapun ya. Jadi jangan cepat emosi, harus bisa mengendalikan emosi kita ya. Lalu harus berpikir positif, itu yang paling penting. Itu terkait dengan dunia public relations. Sekarang kita akan lihat marketing communications. Nah, apa sih bedanya sama public relations? Kalau tadi public relations fokusnya adalah bagaimana menjaga image ya, kemudian mengkomunikasikan pesan ya, dan menjadi jembatan antara perusahaan dengan khalayak atau dengan publik atau dengan customer-nya gitu ya. Lalu marketing communications itu biasanya adalah di suatu perusahaan dia yang membuat suatu brand itu bisa menjadi up, menjadi naik, menjadi dikenal ya. Ini namanya marketing communications. Bagaimana mengkomunikasikannya? Misalnya sudah ada produknya ya. Oh, produknya A, B, C. Lalu how to communicate? Gitu. Bagaimana mengkomunikasikannya? Nah, ini marketing communications itu dia kaitannya adalah nanti dengan produk atau jasa atau brand yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Markom itu biasanya membuat dan menjalankan iklan. Dia biasanya membuat suatu promosi ya, publikasi promosi tidak selalu iklan saja. Bahkan sekarang Markom yang hebat itu dituntut bagaimana caranya dia bisa mempublikasikan tanpa harus keluar dana. Nah, gimana tuh caranya? Free gitu ya. Free of charge atau bagaimana kita bisa memaksimalkan media komunikasi gitu ya, atau social media platform atau digital platform itu sebagai cara komunikasi yang efektif sehingga bisa menekan budget suatu perusahaan. Nah, itu Markom yang jago seperti itu. Lalu membuat promosi gitu ya, lalu dia harus tahu marketnya seperti apa. Maksudnya adalah begitu, ketika teman-teman nanti memilih jurusan marketing communications, berarti teman-teman tidak hanya belajar tentang komunikasi atau tentang iklan, bukan. Tetapi teman-teman juga harus tahu dunia pasar seperti apa. Harus mengerti ekonomi nggak? Harus baca ekonomi nggak? Baca. Harus, karena ketika kita misalnya ingin melaunching suatu produk, kita harus tahu market kita itu sukanya apa. Lalu kita harus belajarnya dari mana? Kita harus membaca tren, ya, tren customer seperti apa, tren pasar seperti apa. Nah, itu yang harus dipelajari, ya. Jadi Markom itu membangun suatu merek
atau suatu brand ya. Lalu juga menganalisa produk dan layanannya dan juga menjaga hubungan baik pastinya. Dan apa saja sih yang dipelajari ya di sini? Kita lihat banyak sekali, ada produksi iklan cetak luar dan ruang ya, kemudian juga audio visual kita belajar ya, ada account management, ini kaitannya nanti adalah ketika kita menghitung. Nah, itu tadi ya, menghitung terkait dengan iklan dan lain-lain. Copywriting ini terkait dengan pemahaman kita terhadap suatu konten, kita membuat suatu konten juga ya. Lalu ada digital marketing communications ya, banyak sekali. Nah, ini yang harus dipelajari di marketing communications. Seru nggak? Seru banget. Kenapa? Karena Markom itu nah ini soft skillnya pertama dia harus kreatif. Itu tadi, kreatif itu nomor 1 untuk di Markom. Kenapa? Karena dia harus memikirkan brandnya ini gimana nih, suatu brand ini bisa meledak, bisa menjadi top of mind. Nah, top of mind itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman ditanya nih, air mineral, coba sebutin brand air mineral, pasti teman-teman akan jawab duluan si A titik-titik misalnya. Lalu kalau misalnya teman-teman ditanya mengenai ini apa mie instan, nah langsung kepikirannya apa? Itu namanya top of mind. Nah, jadi bagaimana tugas seorang Markom itu bisa membuat brandnya itu menjadi top of mind di mata publik gitu ya, di pikiran publik itu brand itu bisa jadi ketika ngomongin suatu produk, ingatnya produk A, B, C. Nah, itu tugasnya. Makanya harus kreatif. Lalu adaptif. Adaptif dengan apa? Adaptif dengan kondisi saat ini. Karena ketika misalnya waktu saya pegang suatu brand fashion pria ya, brand yang cukup bagus karena di Indonesia itu ada hampir di setiap mall level B to A gitu, B to E ya. Nah, ini ketika pandemi datang itu semua karena saya sebagai GM waktu itu di situ ya, dengan terpaksa semua SPG di seluruh Indonesia itu harus dirumahkan. Kenapa? Karena mall semua tutup. Lalu bagaimana kita harus berpikir nih, tidak mungkin kita tidak jualan. Lalu kita harus jual apa? Karena saat itu orang tidak mencari baju. Saat itu orang tidak fokus ke fashion, boro-boro ya. Orang akan lebih fokus kemana? Akhirnya karena kita ada di bawah satu perusahaan yang besar yaitu Penn Brothers, kita membuat yang namanya masker, kita membuat APD. Lalu kita berinovasi, tidak hanya sampai di situ. Bagaimana kita membuat masker dengan antivirus gitu ya. Bagaimana kita membuat APD juga yang misalnya tahan terhadap beberapa liquid dan lain-lain. Nah, itu inovasi. Nah, itu kerjaan Markom ya. Kita menggodok gimana sih caranya suatu produk ini bisa bermanfaat dengan kondisi saat ini. Nah, itu adaptif. Kita harus tahu bagaimana kita harus cepat beradaptasi ketika kita menemukan suatu situasi seperti itu. Lalu komunikatif itu sudah pasti ya, karena yang namanya marketing communications pasti harus komunikatif. Dan juga kepemimpinan, semuanya harus ada jiwa kepemimpinan ya, kompetensi digital, social skill, analytic skill, dan kecerdasan emosi. Itu yang wajib dimiliki ya oleh marketing communications. Seru nggak marketing communication? Seru banget, karena di sini benar-benar kita dituntut untuk bisa dinamis ya. Kemudian kalau pekerjaan orang komunikasi ya teman-teman, itu bukan yang di belakang meja. Jadi bukan hanya di belakang meja gitu ya, terus hanya tiap hari gitu buka PC atau laptop begini, tidak seperti itu. Orang komunikasi itu sangat lincah, dia harus gesit kemana, mobile ya, kemana, berhubungan dengan orang, berbicara. Nah, itu teman-teman kalau memang suka seperti itu harus pilih jurusan komunikasi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah broadcasting. Nah, ini pasti Mas Bugi dan Mas Dani nih ahlinya ya, jagonya nih Pak Dani sama Mas Bugi, karena memang orang broadcasting. Nah, broadcasting itu tidak hanya mempelajari atau jadi seorang presenter, tidak hanya seperti itu, tetapi juga teman-teman bisa menjadi orang di belakang layar yang memikirkan bagaimana suatu program itu bisa menarik, bisa banyak peminatnya, banyak audiensnya. Nah, ini dipelajari di sini.
broadcasting ya. Bagaimana membuat suatu narasi, membuat program ya, ini di broadcasting. Nah, di broadcasting itu ada apa? Mulai dari jurnalis ya, kemudian presenter, reporter, anchor atau pembaca berita ya, ada kameramen, lalu ada gatekeeper, tim kreatif, program director, produser, dan masih banyak lagi. Seru nggak? Seru banget. Karena teman-teman, nah ini nih, yang mau kerja di broadcasting itu tidak boleh malas pastinya. Semuanya nggak boleh malas, tapi broadcasting itu dia biasanya tuh kalau di dunia televisi gitu ya, itu bener-bener kerjanya full sekali. Karena dia harus, apalagi di berita ya, di news ya, mungkin nanti Mas Bugi bisa juga sharing gitu ya, bagaimana sih orang-orang broadcast. Kalau saya kemarin sempat punya pengalaman sebagai presenter atau penyiar radio. Nah, bagaimana kalau dulu dan sekarang beda. Kalau sekarang sudah lebih canggih-canggih, mungkin nanti Mas Bugi bisa sharing juga. Kalau dulu kan kita bener-bener mikirin banget ya, kita mau bikin program apa, terus kita harus mikirin segala macam dan nggak ada yang namanya otomatis dan lain-lain. Nah, kalau sekarang tuh udah semuanya sudah bisa ter-record dan lain-lain gitu ya. Nah, ini seru banget karena yang dipelajari juga banyak di sini ya. Mulai dari dasar-dasar penyiaran, kemudian penulisan naskah ya, lalu juga pemrograman dan lain-lain, itu banyak sekali yang akan dipelajari di dunia broadcasting. Dan juga di sini apa aja sih yang keterampilan yang harus dimiliki, soft skill-nya? Pastinya kreatif, again and again, kreatif dan inovatif itu pasti teman-teman harus dimiliki oleh orang-orang komunikasi. Itu nggak mungkin banget nggak kreatif gitu ya. Lalu juga melek teknologi, apalagi broadcast sekarang dengan teknologi yang terus aja ya berubah. Baru kita beli alat ini, bulan depan udah berubah lagi nih, ada spek yang paling tinggi lagi gitu kan. Nah itu, lalu program, biasanya kita baru install suatu program, ada lagi dong yang lebih keren lagi. Nah itu, jadi kita harus terus ngikutin teknologi. Lalu adaptif ya terhadap situasi saat ini, mungkin sekarang lagi eranya YouTube lagi naik, podcast lagi naik. Nah, bagaimana menyikapi hal ini gitu ya? Bagaimana teman-teman menyikapi hal tersebut? Lalu juga literasi penting juga. Kenapa? Karena terkait dengan konten ya, broadcast pun akan berpikir terkait dengan konten ya. Lalu berpikir kritis juga sudah pasti, kompetensi digital, kepemimpinan yang selalu melekat di setiap jurusan, dan juga kecerdasan emosi juga di semua 3 jurusan itu pasti ada. Lalu nanti pasti biasanya akan tanya nih, dari 3 ini mana yang paling menarik? Semuanya jawabannya menarik. Tinggal nanti teman-teman saja yang akan lihat saya cocoknya ada di mana. Biasanya kita itu bisa juga nih teman-teman ya, sekarang banyak sekali yang namanya assessment test untuk kita bisa melihat kita ini cocoknya masuk jurusan mana. Teman-teman bisa googling, banyak sekali yang namanya tes kepribadian gitu ya, atau DISC gitu. DISC itu nanti teman-teman bisa dilihat kira-kira teman-teman dengan hasilnya DISC-nya apa, itu cocoknya mengambil jurusan apa. Nah itu kalau dulu kan memang saya juga memberikan training tentang itu ya, bagaimana bisa assessment seseorang bisa ditempatkan di kalau di pekerjaan itu di departemen mana, biasanya seperti itu ya. Nah tapi kalau sekarang dengan kemajuan yang sangat pesat, teman-teman sudah bisa juga tes melalui internet ya, tes sendiri kira-kira cocoknya di mana jurusannya gitu. Nah kira-kira itu ya yang saya sampaikan terkait 3 jurusan tadi, dan pastinya semuanya menarik, semuanya bagus, semuanya ada masa depannya, karena yang namanya komunikasi itu kaitannya dengan kreativitas. Kreativitas itu juga, robot itu bisa kreatif tapi terbatas. Kenapa? Karena robot tidak punya apa? Tidak punya emosi, tidak punya hati, tidak punya naluri. Sedangkan
manusia itu masih punya, sehingga pekerjaan komunikasi mudah-mudahan ke depannya ya masih tetap eksis gitu yang di lingkup komunikasi. Nah, teman-teman silahkan, di sini adalah kontak saya share juga ya. Ini adalah The Story of Dian adalah alamat Instagram saya dan ada nomor handphone saya untuk sharing ke depannya setelah kalau misalnya mau tetap keep in contact. Oke, Mas Bugi, itu beberapa yang bisa saya share. Saya kembalikan lagi ke Mas Bugi, silakan.